Pertemuan di DPR baru saja usai. Fit and proper test calon tunggal Kapolri tadi berlangsung sejak pagi. Bersama kami hadir Rio Capella, politisi Nasdem. Pak Rio dengan Riko, terima kasih sudah berhadir di Breaking News Kompas TV. Pak Rio, ya, dalam sore, Mas Riko, rapat tertutup, apa sih Pak hasilnya? Ya, yang tadi rapat tertutup Komisi 3 itu adalah pleno untuk memutuskan apakah menyetujui atau menolak surat yang diajukan oleh Presiden kepada pimpinan DPR tentang persetujuan terhadap calon Kapolri, Saudara Komjen Budi Gunawan. Dan tadi hasil rapat tertutup kita yang dihadiri oleh perwakilan 9 fraksi minus fraksi Demokrat secara bulat dan secara aklamasi menyetujui Saudara Komjen Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Jadi bulat ya Pak, setuju. Tapi pertanyaannya kenapa? Karena yang beredar sekarang kan status tersangkanya itu yang mengemuka ke publik, Pak. Ya, itu juga menjadi bahan kita dalam fit and proper test. Kita menanyakan soal posisi Pak Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Tetapi satu hal bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi 3 pada hari ini adalah menjalankan amanah rapat paripurna DPR, kemudian menjalankan pleno rapat Komisi 3 untuk menindaklanjuti surat Presiden tersebut. Jadi tugas Komisi 3 adalah apakah setuju atau tidak terhadap surat itu. Jadi soal status tersangka Saudara Budi Gunawan itu menjadi soal lain. Apalagi kemarin itu proses sedang berjalan, kemudian Saudara Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Pak Rio, banyak timbul pertanyaan di dalam. Ya, halo. Dalam perjalanannya KPK kan tidak pernah mundur. Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, biasanya akan menuju ke status yang lebih tinggi. DPR tidak takut disangka mencederai pemberantasan korupsi dan lain-lainnya, sementara tidak ada SP3 kan di KPK, berarti akan lanjut terus tuh Pak? Ya silakan saja, karena tugas kami adalah menyetujui atau menolak. Ya, tidak ada soal lain. Apakah tidak lagi memperdebatkan ya bahwa ada soal KPK, ya silakan jalan. Jadi kami hanya menjalankan fungsi itu. Dan besok akan kita laporkan pada sidang paripurna apa yang dilakukan oleh Komisi 3 hari ini. Baik Pak Rio, hari ini ada Pak Surya Paloh di istana bertemu dengan Presiden Jokowi. Boleh tahu apa materi yang dibahas? Ada kaitannya dengan ini? Saya tidak tahu apakah materi pembicaraan beliau dengan Presiden ya. Karena saya tidak pada posisi mendampingi beliau pada hari ini. Pak Rio, apakah ada instruksi dari Pak Surya Paloh tentang Nasdem harus mendukung Budi Gunawan sebagai Kapolri? Begini, dari awal memang kita mendukung ya Pak Budi Gunawan karena dalam penilaian kami Pak Budi Gunawan memang punya kapasitas dan layak untuk menjadi Kapolri dari prestasi-prestasi yang beliau miliki, dan tentu Presiden juga sudah mengambil nama itu dari usulan Kompolnas, dan tentu Presiden merasa bahwa Pak Budi Gunawan yang paling layak ya untuk diajukan. Nah tentu kami juga mempelajari hal tersebut, dan ternyata pada hari ini 9 fraksi menyatakan menyetujui sepenuhnya. Pak Rio, tentu banyak yang tidak mengerti seorang tersangka yang kemungkinan besar statusnya akan naik karena tidak ada sejarah SP3 di KPK menjadi calon tunggal kuat Kapolri, dan DPR hampir semua menyetujuinya. Apa yang tidak akan mempermalukan Anda nantinya jika memang Pak Budi Gunawan ini statusnya dinaikkan terus-menerus? Apa yang membuat Anda yakin bahwa ini adalah pilihan yang tepat? Komisi 3 itu hanya berada dalam wilayah menyetujui atau menolak. Ya, yang kami pelajari adalah apa yang disampaikan kepada kami. Kalau misalnya soal KPK itu institusi lain, kami tidak bekerja tunduk kepada KPK. Kami diperintah oleh pimpinan DPR. Ya, sepanjang tidak ada perintah lain, maka itu kami kerjakan. Kalau soal opini terhadap soal status tersangka Saudara Budi Gunawan,
Kalau kami bertanya balik, banyak orang yang punya rekening gendut, termasuk kepala daerah, ya. Dan nama Pak Budi Gunawan bukan sendiri yang disebut punya rekening gendut di polisi. Bukan sendiri, tapi artinya saudara punya. Budi Gunawan? Enggak, nanti dulu. Kenapa saudara Budi Gunawan sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka pada saat di ujung ketika fit and proper test ini kurang 1 hari untuk dilakukan Komisi 3 kepada seorang calon Kapolri. Terlepas suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, ada unsur politisasi yang sangat kuat yang dirasakan. Ya, kalau mengatakan tidak ada politisasi, bagaimana tidak ada politisasi? Kenapa tidak ada dulu atau sebelumnya? Ya, dari pengakuan saudara Budi Gunawan disebutkan bahwa dia tidak pernah dipanggil, tidak pernah ada asosiasi soal itu. Mereka sudah mengklarifikasi, ya, kemudian pihak polisian sudah memeriksa dan bisa diklirkan. Nah, kalau itu kemudian kami menjadikan alasan, tentu tidak adil juga. Nah, karena itu nanti setelah kami bekerja, kami sampaikan itu kepada sidang paripurna, silakan, gitu loh. Paripurna nanti memutuskan. Anda punya hak untuk menolak kan, dan ini statusnya tersangka, dan saya masih Anda selalu mengatakan politisasi. Siapa yang dipolitisasi, siapa yang mempolitisasi? Ya begini, kalau saya punya hak menolak, saya juga punya hak menerima kan? Betul. Nah ya itu, jadi nggak usah diperdebatkan. Yang penting adalah Komisi 3 sudah menyetujui itu. Iya kan? Kami tidak tunduk pada institusi manapun kecuali pada pimpinan yang telah memerintahkan Komisi 3 untuk menyetujui atau menolak. Kesimpulannya 9 fraksi menyetujui. Oke, Pak Rio dan bapak-bapak di DPR, apakah statusnya kan tersangka, apakah Anda tidak mau status Kapolri ini bersih dulu di depan, jadi ke belakangnya kan lebih enak, bukan? Begini, yang mengajukan itu adalah presiden. Ya kalau mau presiden tarik dong nama itu, jangan DPR yang disalahkan. Anda berada di belakang ini dan menyetujuinya dan tidak menolak. Iya, kita menyetujui apa yang sudah disampaikan, kita pelajari. Partai Anda kan di belakang. Pelajaran kita itu, ya hasil dari mempelajari itu kita setujui, 9 fraksi menyetujui, dan itu final, sudah kita sampaikan nanti hasilnya. Baik Pak Rio, gitu. Anda bahwa kemudian ada proses tersangka, iya dia tersangka. Ya kalau memang nanti tidak menolak, ya silakan. Karena tugas Komisi 3 itu hanya 2, setuju atau menolak dari bahan yang diberikan. Dan yang ini setuju. Ya udah setuju, 9 fraksi menyetujui. Baik Pak Rio, Anda kan fraksi pengusung, tentu kompak dengan apa yang sudah diajukan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak ada pertimbangan sama sekali? Emang tidak ada lagi Pak calon yang di awalnya baik gitu? Ya begini, kami Komisi 3 itu DPR bukan pengusung calon. Anda mesti ingat bahwa yang mengajukan calon itu adalah presiden. Ya, jadi bahwa ada lagi yang baik itu bukan wilayah kami. Begitu loh. Kami tidak berhak saya mengajukan nama lain kita bahas, nggak bisa. Yang kita bahas itu apa yang diajukan kepada kita. Baik, clear sebatas itu. Pak Rio, kalau dikatakan ada lagi yang lebih bagus, silakan diajukan kepada kita. Kalau tidak, ini yang kita proses loh. Pak Rio, awalnya kan fit and proper test ini akan dilakukan tidak hari ini, tapi dimajukan setelah Budi Gunawan menyandang status sebagai tersangka. Ada alasan khusus mengapa itu dimajukan fit and proper testnya? Ya begini, kalau kan hasil rapat kita, kalau tidak sore ini atau sampai malam, dia kan sidang komisi itu dari jam 10 pagi ya sampai jam 20 nanti malam, itu batas maksimal. Nah dari dalam rentang itu, apakah sore ataukah malam paling terakhir itu sudah bisa diselesaikan. Pak Rio, dulu Pak Haji Samsudin sempat mengatakan fit and proper testnya harusnya tanggal 16 Januari. Ada alasan khusus kenapa dimajukan? Apakah ini karena Budi Gunawan sudah menjadi tersangka atau alasan lain? Enggak, itu hasil badan musyawarah. Hasil badan musyawarah memutuskan besok pada sidang paripurna. Di aturan kita itu mengatakan disampaikan pada sidang paripurna terdekat. Jadi
undang-undang mengatakan bahwa dibahas dalam 20 hari maksimal. Ya, kalau kita mundurkan 20 hari maksimal, bisa saja diputuskan pada Februari misalnya, kemudian 20 hari. Nah, ternyata kan ini bisa selesai dalam waktu cepat. Nah, kemarin memang sebelum ditetapkan tersangka, Saudara Budi Gunawan, kita memang sudah memutuskan kemarin sore ke rumah seorang calon pada hari fit and proper test. Jadi jadwal itu sudah disusun beberapa hari yang lalu sebelum penetapan tersangka gitu. Baik, jadi Pak Rio, ada korelasinya antara penetapan hari ini dengan posisi tersangkanya Saudara Budi Gunawan. Jadi Anda dan wakil kami di DPR menyetujui seorang tersangka untuk menjadi Kapolri, pertanggungjawabannya ke rakyat, tentu ini bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya? Ya kita lihat nanti, kita lihat aja dia tersangka apakah kemudian bersalah atau tidak, ya kan? Ya kita ukur aja nanti. Baik, gitu loh. Pak Rio, terima kasih banyak telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Semoga kedepannya tetap lancar. Terima kasih. Politisi Partai Nasdem, Saudara Rio Patris Kapilo yang baru saja mengatakan tetap mendukung atau Komisi 3 DPR bulat mendukung Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Budi Gunawan ini kemarin baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai jeda, kami kembali. Klub tiki-taka terbaik dunia bertabur pemain ternama dengan skill individu berkelas. Lionel Messi, Andreas Iniesta, Neymar, Javi Hernandez. Barca TV di Kompas TV. Inilah tayangan jurnalistik investigasi dengan penghargaan dalam dan luar negeri. Kalau Anda sekarang berdiri menolak reklamasi, kalau kita berdiri sekarang menolak reklamasi, kita ada di jalan yang benar. Berkas Kompas, setiap Rabu pukul 22.30. Kompas TV. Selamat datang kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, baru saja kami berbincang dengan politisi Partai Nasdem, Rio Patris Kapilo, yang mengatakan Komisi 3 menyetujui Budi Gunawan, Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Baru saja itu disampaikan oleh Rio Patris Kapilo dan rapat tertutup oleh Komisi 3 ini. Dengan kata lain, hasil fit and proper test hari ini menyatakan bahwa Komisi 3 menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK menjadi sebuah kontroversi di tengah-tengah pencalonannya sebagai calon tunggal Kapolri. Meski tersangka, proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR terus berlanjut. Dan tadi hasilnya kita bahas bersama. Akhirnya memutuskan ya bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji
Sehari jelang dilaksanakannya proses uji kelayakan dan kepatutan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, KPK malah menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi semasa ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri. Kasus korupsi yang disangkakan terhadap Jenderal Bintang 3 ini sebenarnya bukan hal yang baru. Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada tahun 2008, terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan di rekening Budi Gunawan, yang jumlahnya mencapai 29 miliar rupiah. Meski pencalonan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, tak dapat dipungkiri, pencalonan Budi Gunawan tak lepas dari kedekatan dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Budi diketahui pernah menjadi ajudan Megawati semasa menjabat Presiden. Tak heran, pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat didatangi sejumlah politisi dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Seusai penetapan, pimpinan KPK langsung mendatangi Kapolri Jenderal Sutarman untuk memberitahukan status tersangka Budi Gunawan. Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menyatakan masih memperhatikan dan mempertimbangkan opsi-opsi terkait pencalonan Budi Gunawan. Presiden menghargai prosesnya dan menghormati independensi instansi institusi penegak hukum untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi setelah status tersangkanya ditetapkan oleh KPK, Presiden tidak melakukan interaksi apapun dengan penegak hukum untuk menjaga independensi. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Budi Gunawan menyayangkan status tersangka yang dialamatkan kepada dirinya. Dengan demikian, menurut kami tentu telah mengabaikan azas praduga tak bersalah yang tentunya hal tersebut dapat membentuk opini masyarakat bahwa saya sudah pasti bersalah. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karakter. Kepastian jadi atau tidaknya Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri akan ditentukan oleh DPR. Jika DPR menolak, artinya Presiden harus memberikan nama calon Kapolri yang baru. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan yang baru saja ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK kemarin. Kalau informasi tambahan untuk Anda saudara, Budi Gunawan ini juga dulu sempat masuk menjadi calon menteri, namun mendapat rapor merah dari KPK sehingga tidak jadi masuk bursa calon menteri. Dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK Muhammad Yusuf mengaku tidak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melacak harta kekayaan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan ke depan. Ketua PPATK berharap pihaknya dilibatkan dalam pemilihan calon pejabat negara. Pimpinan di institusi apapun, maka tolong informasi lebih sempurna sebelum dimasukkan pada Presiden agar kejadian seperti tidak terulang lagi. Nah, dalam kasus ini kan kami tidak diajak, PPATK dan KPK tidak diajak tentang siapa calonnya, informasi apa yang perlu kami sampaikan. Itu yang kami sayangkan. Semoga ini jadi hikmah ke depan tidak terulang lagi. Terkait penetapan tersangka pada calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan oleh KPK melalui Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menilai Presiden tengah mempertimbangkan opsi terkait kontroversi calon Kapolri. Ada dua proses politik yang sekarang sedang diamati Presiden. Yang pertama proses politik yang sudah dimulai di DPR. Sejak Presiden mengeluarkan surat pencalonan Pak BG sebagai calon Kapolri, dan sekarang sedang berlangsung fit and proper tesnya. Presiden mengamati bahwa di forum tersebut BG menggunakan kesempatan untuk melakukan beberapa klarifikasi tentang isu yang beredar, termasuk tentang status tersangkanya. Presiden juga mengamati proses hukum yang sudah terjadi ketika KPK menetapkan status hukum Pak Budi Gunawan sebagai tersangka. Sekarang Presiden sedang mencari perimbangan antara kedua proses tersebut. Selain itu, saudara, melalui Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Presiden menurut rencana akan memberikan keterangan resmi terkait polemik penunjukan calon tunggal Kapolri yang tersangkut kasus di KPK.
beberapa opsi kepada Presiden tentang proses pencalonan Kapolri ini sudah hampir final dan kemungkinan akan ada sesuatu yang diumumkan Presiden atau melalui menterinya hari ini. Apakah sesuatu yang baru? Ada opsi untuk menarik nama atau mengganti nama? Opsi-opsinya belum bisa saya buka sekarang ya, masih dimatangkan. Belum ada kepastian kapan Presiden akan angkat bicara, namun yang pasti hari ini Presiden bersama jajarannya, ada Sekretaris Kabinet, ada juga tadi Kompolnas, dan juga ada jajaran terkait untuk membicarakan masalah Budi Gunawan ini di istana. Tadi juga ada Surya Paloh, petinggi dari Partai Nasdem, datang ke istana. Belum tahu apa yang dibicarakan, namun yang pasti Surya Paloh ini datang beberapa kali di masa-masa penting. Sebelumnya Surya Paloh datang menemui Presiden Jokowi saat penunjukan menteri. Semalam Presiden Joko Widodo, maksud saya Megawati Soekarno Putri juga bertemu Surya Paloh bersama ketua partai pengusung yang lain. Tadi saya sempat berbincang dengan politisi Partai Nasdem, Rio Patris Kapela, yang mengatakan Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR menyetujui pengajuan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Artinya fit and proper test sudah selesai, dan hasil dari fit and proper test itu adalah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri. Nanti jika semuanya berjalan mulus akan dilantik pertengahan Januari, dan kita lihat ini proses di Komisi 3 saat fit and proper test tadi siang dan menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mengangkat Saudara Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan, SH MSI, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sekaligus memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman. Dan kami dengan amanat forum pleno Komisi 3 ini akan membawa dan melaporkan dalam forum paripurna yang terdekat, insya Allah dalam waktu tidak kurang esok atau waktu yang secepat-cepatnya. Atas nama demikian, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI meminta dengan sepenuh hati kepada Saudara Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan, apa-apa yang telah disepakati, yang telah dibicarakan dalam rangkaian forum fit and proper dari kemarin sore hingga hari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses kinerja Bapak sebagai Kapolri ke depan untuk menjadi ikatan dari seluruh anggota fraksi dan anggota Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apakah hal ini dapat disetujui? Baik. Dengan berakhirnya ini, kami memberi kesempatan kepada calon Kapolri yang terpilih untuk nanti dibacakan di dalam paripurna. Mudah-mudahan di dalam paripurna Pak Jenderal Polisi Budi Gunawan sehat walafiat, tentu didampingi doa oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3. Mudah-mudahan besok paripurna sudah bisa dibacakan. Waktu dan tempat kepada Komisaris Jenderal Dr. Andes Budi Gunawan kami persilakan. Itu adalah Haji Samsudin, Ketua Komisi 3, yang mengatakan bahwa Budi Gunawan disetujui Komisi 3 menjadi Kapolri. Pertanyaannya, layakkah seorang tersangka menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia? Bisa jadi kami hadirkan perbincangannya, tetap di Breaking News Kompas TV. Halo Indonesia. Kirim video Sapa Indonesia versi Anda, durasi maksimal 30 detik. Kirim ke sapaindonesia@kompas.tv dengan judul video Sapa Indonesia. Jangan lupa sertakan nama dan nomor telepon Anda. Video terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dan ditayangkan di program baru Kompas TV. Sapa Indonesia. Live di Kompas TV. Mereka terlahir untuk terus bergerak. Perjalanan ribuan kilometer menantang bahaya. Saksikan migrasi besar fauna paling dramatis dari seluruh belahan dunia.
Liverpool TV. Setiap Kamis pukul 00.30 di Kompas TV. Ini dia caranya. Foto selfie di depan TV ketika Liverpool TV tayang dan muncul tanda kamera. Dan rebut original merchandise Liverpool FC dari Planet Sports dan Soccer Station. Liverpool TV di Kompas TV. Serius untuk penanganan proses hukumnya. Di bulan Juni 2014 kurang lebih sekitar hampir 90 orang yang sudah ditangkap. Dalam menanggulangi keberhasilan ini, kita kerjasama dengan kepolisian. CS File, episode Kebakaran Hutan, Rabu 14 Januari pukul 22 di Kompas TV. Komjen Budi Gunawan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR hari ini. Itu artinya selangkah lagi menuju ke kursi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hadir bersama saya langsung melalui sambungan satelit Pak Roni Franky Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Pak Roni dengan Riko, terima kasih telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Pak Roni, Anda mengatakan Anda mengatakan tidak ada kejanggalan dalam rekening Pak Budi ini, bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Ya, informasi tentang hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan Mabes Polri terdiri dari Bareskrim Polri, Itwasum Polri, Propam Polri, dan Divkum Polri terhadap laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh PPATK tahun 2010. Menurut Kabar Reskrim Polri tidak ditemukan kejanggalan, ketidakwajaran. Dan hasil dari penyelidikan tersebut sudah diserahkan ketika tahun 2010 kepada PPATK. Dan informasi terakhir dari Kabar Reskrim Polri juga bahwa tidak ada kasus pidana berkaitan dengan Komjen BG. Itu yang menjadi informasi terakhir berkaitan dengan Komjen BG. Pak Roni, kami mencatat selama 2008 hingga 2013 harta Komjen Budi Gunawan berlipat sekitar 5 kali dari kekayaannya pada 2008. Dari mana harta itu, Pak, menurut penyelidikan? Tadi dalam fit and proper test sudah dijelaskan oleh Komjen Budi Gunawan kepada Komisi 3, dan saya kira kawan-kawan sudah mendengar secara langsung penjelasan tentang bagaimana rincian dari perkembangan nilai harta yang dimiliki oleh Komjen BG. Baik, lalu bagaimana kepolisian menanggapi status dari Komjen Budi Gunawan yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka? Bapak Kapolri sudah menegaskan bahwa Polri menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Namun demikian juga karena Komjen Budi Gunawan adalah Pati Polri yang masih aktif, maka sesuai dengan haknya di dalam Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2005 tentang pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri, maka Bapak Kapolri telah memerintahkan Kepala Divisi Hukum Polri untuk membentuk tim bantuan hukum guna memberikan pembelian hukum kepada Bapak Komjen Budi Gunawan ketika proses penyidikan ini berlangsung di KPK. Ada yang menyarankan untuk dinonaktifkan, Pak. Tanggapan Anda? Ya, hal itu tentu akan didiskusikan lebih lanjut oleh pimpinan Polri dengan penyidik KPK. Walaupun tentang hal tersebut belum ada aturannya, namun demikian mekanisme semua yang harus dilaksanakan dalam proses penyidikan tentu masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, bahwa memproses penyidikan dengan asas praduga tidak bersalah, tentu ini juga masih menghargai hak-hak dari seorang tersangka yang
tidak sama dengan seorang terpidana yang telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap. Oleh karena itu mekanisme tetap kita serahkan kepada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh KPK, sambil terus kita juga memperhatikan dan menghargai hak asasi dari tersangka yang belum merupakan terpidana. Jadi sampai nanti proses hukum selanjutnya dan lain-lain, Pak Budi Gunawan akan tetap menjalankan tugasnya di posisi yang saat ini dipegangnya, Pak? Tentu sesuai dengan penjelasan saya tadi, bahwa hal ini akan dibicarakan oleh pimpinan Polri dengan para pejabat utama terkait, termasuk juga koordinasi dengan pihak penyidik KPK, mekanisme yang sebisa mungkin kita siapkan untuk mempermudah dan menghormati proses penyidikan yang berlangsung oleh KPK. Pak Roni, kami ingin mengonfirmasi jabatan Pak Sutarman sebagai Kapolri ini sampai Oktober kan ya, Pak? Ya, betul. Sesuai dengan masa akhir jabatan beliau adalah bulan Oktober tahun 2015. Baik, sekarang bulan Februari hingga Oktober, apakah ini tidak dianggap terlalu terburu-buru, Pak? Atau memang sudah ada protap aturan yang Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman tadi pagi pun berbicara di depan para perwira tinggi dan perwira menengah di Mabes Polri pada jam 7 pagi. Beliau sudah menyatakan bahwa penunjukan Kapolri atau pengganti Kapolri merupakan kewenangan, sekaligus juga adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Sehingga Bapak Presiden mau menetapkan dan memilih calon pengganti Kapolri yang baru kapan saja, itu memang diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Baik, Pak Roni Sompi, Kadif Humas Mabes Polri, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News. Terima kasih, Mas Riko. Ya. Baik, kami akan kembali dengan perbincangan lain, tentu saja masih menyangkut calon tunggal Kapolri yang lolos fit and proper test Budi Gunawan. Lolos fit and proper test satu hal, namun yang menarik perhatian adalah calon tunggal Kapolri ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK kemarin. Tetap di Breaking News Kompas TV. Dalam hidup selalu ada pasang dan surut. Tuhan tidak akan menurunkan apa yang kau minta itu dari langit. Bagaimana bisa punya anak lahir dari tembok? Ada yang mampu bertahan hadapi aral dan rintangan. Saya Rasulullah itu saja tidak pernah habis makan langsung tidur. Bersama, kuatkan diri, kuatkan hati. Di Cerita Hati, Senin sampai Jumat pukul 10 di Kompas TV. Simak informasi terkini lebih cepat yang kami kemas tanpa mengurangi esensi, tanpa sedikit pun pretensi, dan tetap mengedepankan independensi. Kompas Pagi di Kompas TV. Liverpoolian, ayo ikut selfie kontes Liverpool TV. Setiap Kamis pukul 00.30 di Kompas TV. Ini dia caranya. Foto selfie di depan TV ketika Liverpool TV tayang dan muncul tanda kamera. Dan rebut original merchandise Liverpool FC dari Planet Sports dan Soccer Station. Liverpool TV di Kompas TV. Mereka terlahir untuk terus bergerak. Perjalanan ribuan kilometer menantang bahaya. Saksikan migrasi besar fauna paling dramatis dari seluruh belahan dunia. Kompas TV.
Saudara, usai melakukan proses fit and proper test calon tunggal Kapolri, Komisi 3 DPR secara aklamasi akhirnya mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Di tengah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kemarin oleh KPK, hasil ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung besok. Aklamasi. Mengangkat Saudara Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan, SH MSI, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sekaligus memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman. Dan kami dengan amanat forum pleno Komisi 3 ini akan membawa dan melaporkan dalam forum paripurna yang terdekat, insya Allah dalam waktu tidak kurang esok atau waktu yang secepat-cepatnya. Atas nama demikian, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI meminta dengan sepenuh hati kepada Saudara Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan, apa-apa yang telah disepakati, yang telah dibicarakan dalam rangkaian forum fit and proper dari kemarin sore hingga hari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses kinerja Bapak sebagai Kapolri ke depan untuk menjadi ikatan dari seluruh anggota fraksi dan anggota Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apakah hal ini dapat disetujui? Baik. Komjen Budi Gunawan usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan menjelaskan asal-usul harta kekayaannya dan transaksi mencurigakan di rekeningnya. Ia juga mengaku belum tahu alasan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ikuti saja nanti apapun yang diputuskan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat kami hormati. Masing-masing mempunyai penilaian. Jadi silakan nanti kita tunggu apapun diputuskan kami. Pak Budi, menjadi Kapolri Pak Budi. Nanti status Bapak sebagai tersangka apakah tidak menjadi beban dalam bekerja sebagai Kapolri Bapak? Semua proses kita ikuti sekarang, proses di DPR harus kita hormati dan ikuti. Kemudian kami tetap selalu berpijak pada langkah-langkah hukum. Sepanjang itu mengikuti prosedur hukum yang benar, ya kita ikuti. Pak Budi khawatir akan terjadi yang kedua Pak Budi. Pak, tadi sempat disinggung soal rumor politik menentukan tersangka Bapak antara Cikeas dan Istana. Sejauh mana rumor politik itu benar? Kebenaran? Nah, kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya setelah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Pak sempat menjelaskan ada konspirasi internal Mabes Polri sendiri, Pak, di tubuh Polri sendiri yang tidak terselesaikan terkait pencalonan Bapak. Saya tidak bisa menjawab ini. Silakan rekan-rekan mungkin lebih tahu bisa menduga. Pak Budi tadi sempat menjelaskan soal kepemilikan aset yang di Subang sama yang di Bogor. Sumber dana dari mana, Pak? Semua sudah dituangkan dalam laporan harta kekayaan secara transparan apa adanya dan secara jujur. Maksud kami baik, jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Pak Budi siap tadi, Pak Budi. Apapun yang diputuskan Bapak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati. Pak Budi, terkait kedatangan Pak Suhardi Alyus, kenaikan dari Presiden itu ke KPK terkait temuan baru kasus Bapak Pak, respon keluarga gimana Pak? Respon keluarga Bapak? Pak Budi tengah, Pak Budi. Pak Budi. Keluarga pada prinsipnya mendukung. Pak, benar nggak Pak ada aliran dana 10,5 M dari PT Masini dan Sumber Daya Indah tahun 2007? Kalau berbicara tentang transaksi di dalam rekening itu, seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan. Sudah kami jelaskan tadi, itu ada bisnis keluarga yang memang legal, jelas. Bisnisnya bisnis apa Pak? Bagaimana? Bisnisnya bisnis apa Pak? Ya, ada beberapa kegiatan usaha yang legal, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya sesuai.
Pertanyaannya, pantaskah seorang tersangka menjadi Kapolri? Itulah yang akan saya tanyakan kepada ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin. Pertanyaannya tentu pantaskah, tapi dari sisi hukum tata negara. Ya. Jawabannya? Tidak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada. Undang-undang kepolisian itu, undang-undang kepolisian tidak menyebutkan bahwa seorang tersangka jenderal bintang berapa tidak boleh diangkat menjadi, disetujui DPR menjadi Kapolri ketika sudah dipropos oleh Presiden. Itu. Jadi bahasa konstitusionalnya juga, suatu saat Mas Riko ada persoalan tersangka, maka tidak berarti segala hak-hak konstitusional Mas Riko tercabut. Oh, langsung kehilangan, dipecat kiri kanan Mas Riko di sini. Oh, nggak bisa kan, nggak boleh gitu. Kita kan namanya tidak ada persangkaan kan, ya seperti itu kan. Namanya disangka orang kan. Nah, disangka itu asumsi penegak hukum bahwa Mas Riko diduga melakukan perbuatan. Ini nanti prosesnya pembuktian, ada terdakwa dan nanti terdakwa di pengadilan nanti untuk menilai apakah itu Mas Riko benar-benar melakukan perbuatan yang diasumsikan itu sebagai sebuah kejahatan atau tidak. Kita itu tidak prinsip konstitusional. Secara hukum, terus secara etika? Tanya ahli etika. Oke, kalau misalnya ya juga sih. Tapi kita semua melihat KPK kan tidak ada istilah surat pencabutan penghentian penyidikan SP3. Ini artinya akan terus berlanjut. Apa yang terjadi jika ini terus berlanjut? Nanti dia juga dilantik? Tidak ada masalah. Proses misalnya nanti ke pengadilan nggak ada masalah. Cuma aneh aja, itu aja problemnya. Aneh aja, tapi secara konstitusi tidak ada problem. Karena apa? Fungsi negara tetap harus diutamakan daripada kebutuhan pribadi seorang warga negara. Misalnya begini, Kapolri suatu saat jadi tersangka. Tersangka itu urusan pribadi dia. Tapi dia sebagai kepala kepolisian adalah urusan negara yang harus diemban. Dia utamakan itu sebagai urusan negara itu. Gitu. Ini yang harus diutamakan dia itu. Nah, yang mentersangkakannya juga nanti ini tidak boleh tiap hari harus bolak-balik terus. Enggak juga begitu. Enggak begitu. Sekarang kan sudah disetujui, fit and proper testnya sudah lolos. Artinya ya, kalau tidak salah besok deh, baru DPR, tadi kan baru tingkat komisi. Kemungkinan besar kalau seperti ini kan besok ditanya, setuju kan? Ketok. Itu udah DPR nanti secara konstitusional nanti di situ. Gitu. Tadi ini kan komisi nanti disahkan di paripurna DPR di situ. Kalau sudah 9 fraksi kemungkinan besar jadilah ya. Selama ini belum pernah ada yang berbelok ya. Belum pernah berbelok. Biasanya yang berbelok itu kemarin di pembuatan undang-undang itu biasanya pada tingkat paripurna biasa ada yang berbelok. Biasanya proses pembuatan undang-undang. Sekarang Presiden belum mengambil keputusan, katanya ada opsi menarik dukungan, menarik pencalonan itu masih ada. Sampai saat ini Presiden sudah mengambil keputusan bahwa mengusulkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri gitu. Sudah ada keputusan Presiden. Lagi ngobrol-ngobrol gitu. tentang bahwa kemudian ada opsi yang dia mau lakukan, itu soal lain. Sekarang keputusan konstitusional adalah sudah ada surat Presiden bahwa mengusulkan Komjen Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Dan ini sedang berproses di DPR di situ. Sedang berproses DPR, yang kemudian ketika dia disetujui DPR, maka dia akan menjadi calon Kapolri terpilih. Secara hukum memungkinkankah untuk menarik pencalonan? Jadi begini, ketika kemarin Jokowi terpilih ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih, tiba-tiba dia ditersangkakan KPK. Gimana Mas Riko tuh? Saya bukan ahli hukum. Perasaan Mas Riko gimana? Kan oleh konstitusi, lantik aja terus, itu soal lain itu. Oke, jadi artinya mungkin nggak secara hukum proses pidana menderogasi proses ketatanegaraan. Jadi tidak ada hubungannya atau? Itu soal urusan pribadi itu dari Budi Gunawan di situ. Urusan pribadi dia dengan lembaga negara yang mensangkakan dia, gitu loh. Oke, secara hukum bisa dibatalkankah pencalonan ini? Tergantung Presiden sendiri. Apa yang bisa dilakukan Presiden untuk membatalkan? Misalnya tadi pagi dia tarik pencalonannya, surat Presiden itu pencalonannya bisa saja seperti itu. Kalau sekarang sih walau alam, sekarang itu kalau tidak salah masih dalam proses Komisi 3 ya, disetujui oleh Komisi 3. Biasanya disahkan itu dalam paripurna DPR. Paripurna DPR. Nah, kalau misalnya malam ini ada kejadian yang seperti mungkin di bayangan Mas Riko itu, ya Presiden akan menarik, ya mungkin akan menjadi perdebatan berikutnya lagi. Secara hukum bisa? Secara batal gitu. Kan ini udah disetujui oleh Komisi 3. Artinya kemungkinan besar jadi. Secara hukum bisa saja itu terjadi ya, tapi kemudian bagaimana sikap DPR? Yang penting DPR belum memparipurnakan itu. Jadi selama besok dan palu paripurna belum diketuk, apapun bisa terjadi. Kemungkinan bisa saja terjadi. Kemungkinannya akan menimbulkan polemik di situ. Ya, paling Komisi 3 akan sedikit
beriak-riak. Jadi kuncinya adalah ada di presiden. Iya, dia mengusulkan, dia mencalonkan, dan kalau tidak salah udah mengetahui kan presiden. Kuncinya di presiden. Apa yang terjadi di istana karena sejak pagi tadi Presiden Joko Widodo mengumpulkan jajarannya untuk membahas Budi Gunawan ini terkait pencalonnya sebagai Kapolri. Oki Hermanita ada di sana. Oki, apa yang terbaru dari istana? Riko, kami ralat dulu informasinya bahwa rapat terbatas yang diadakan pada pukul 16 sore hari ini bukan membahas mengenai Budi Gunawan, melainkan merupakan rapat terbatas di bidang kemaritiman untuk membahas dua hal, antara lain soal perkembangan kemaritiman yang ada di Indonesia dan juga radikalisme dan kekerasan agama. Namun beberapa menteri yang hadir tadi sempat kami wawancarai terkait dengan perkembangan mengenai atau bagaimana sikap Presiden terhadap Budi Gunawan. Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Muldoko Riko. Oke, jadi sampai saat ini belum ada pernyataan apapun dari Presiden soal status, karena di DPR sekarang sudah menyetujui secara bulat bahwa Budi Gunawan sebagai Kapolri. Apa sikap? Karena bola panas sekarang ada di Presiden. Oke. Ya, Riko, sampai dengan saat ini belum ada sepatah kata pun pernyataan publik dari Presiden Joko Widodo menanggapi bagaimana pencalonan Kapolri atau calon Kapolri Budi Gunawan yang juga sudah ditetapkan tersangka oleh KPK kemarin. Pada pagi tadi, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan juga enggan berkomentar dan menyatakan bahwa Presiden pada waktunya akan mengumumkan sikapnya kepada masyarakat. Begitu pula pada siang tadi, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto juga menyatakan bahwa Presiden sampai saat ini masih mempertimbangkan berbagai opsi. Dan pada sebelum rapat ini dimulai, kami juga sempat mewawancarai Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purjianto yang menyatakan bahwa Presiden meminta pertimbangan Menteri Polhukam, Kemenko Polhukam maksud kami, untuk terkait dengan status Budi Gunawan ini. Namun Menko Polhukam menyatakan bahwa posisi dari dirinya selaku Menko Polhukam bukanlah memberikan keputusan, bukanlah memberikan opsi-opsi yang harus diambil oleh Presiden, melainkan hanya memberikan masukan. Dan perjalanan panjang untuk sikap Presiden Joko Widodo hari ini juga terlihat dari kedatangan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh pada pukul 14 siang tadi, dan ini bisa jadi merupakan tanda-tanda bahwa Presiden Joko Widodo sebenarnya saat ini sedang meminta masukan atau pertimbangan dari berbagai pihak untuk memutuskan hal yang ditunggu-tunggu oleh publik ini. Betapa tidak, Komjen Budi Gunawan sudah melulusi fit and proper test di DPR dan kini tinggal keputusan di tangan Presiden, dan karena ini merupakan hak prerogatif Presiden apakah menyetujui Komjen Budi Gunawan untuk nantinya diangkat dan dilantik menjadi Kapolri. Riko. Oke, Surya Paloh masih berada di sana kah? Atau sudah ada kesepakatan dari pertemuannya? Ya, pantauan kami, Riko, kendaraan yang membawa Ketua Partai Politik Nasdem Surya Paloh masih berada di lingkungan Istana Kepresidenan. Namun di ruangan rapat terbatas di kantor Presiden kami tidak memantau ada kehadiran Surya Paloh di sana. Dan tadi ketika datang Surya Paloh, kami juga sempat mengkonfirmasi apakah kedatangannya kali ini untuk membahas masalah Budi Gunawan, dan Surya Paloh menyatakan di antaranya dirinya dan Presiden akan membahas mengenai Budi Gunawan. Demikian, Riko. Irman itu dari kompleks Istana Kepresidenan, belum ada pernyataan apapun dari Presiden Joko Widodo. Mas Irman, berarti sampai saat ini belum ada yang janggal dari proses penunjukan Budi Gunawan ini ya, secara hukum? Begini ya, jadi jangan sampai frame yang terbentuk di masyarakat, di negara kita, bahwa yang namanya proses pidana itu lebih supremasi daripada proses konstitusi. Ya. Proses bernegara itu lebih suprem dan lebih supremasi daripada proses pidana itu sendiri. Seorang ditetapkan status tersangka tidak bisa langsung mematikan proses bernegara daulat rakyat yang sedang bergerak. Kalau begitu jadi, begitu frame berpikir yang kita bangun ke masyarakat, maka suatu saat Polri itu bisa melakukan apa saja terhadap Republik ini. Gitu. Karena semua kejahatan itu sama otoritas Polri di situ. Dia mau apa-apain orang, ada orang terpilih jadi gubernur, jadi presiden, dia dapat kesalahannya, tersangka, udah berhenti lagi, pemilu lagi, ulang lagi. Tidak bernegara kita kalau begitu.
Jadi yang kita harus bangunkan ke masyarakat bahwa tersangka itu adalah proses yang biasa saja. Silahkan jalan juga bagi lembaga negara yang melakukan kewenangannya, silahkan, tidak perlu diganggu. Proses di sini juga silahkan jalan, seperti itu. Kalau terbukti nanti ribet di akhirnya aja gitu maksudnya. Kenapa? Kalau misalnya memang enggak ribet gimana bayangan Mas Riko? Kalau terbukti kan berhenti, selesai. Hitungan detik baru lagi dan lain-lain. Kan tidak ada masalah, no problem kan? Gitu. Kapan terbuktinya kan? Gitu. Masih lama juga sih. Belum tentu kan? Belum tentu. Kalau misalnya Mas Riko, belum tentu terbukti dan saya polisi, tidak. Saya mentersangkakan Mas Riko, langsung orang bilang kalau terbukti, udah kalau begitu bunuh aja Mas Riko duluan. Masa begitu berpikirnya? Asas praduga tak bersalah tadi ya? Itu yang penting, prinsip konstitusi. Prinsip negara hukum itu seperti itu, ada kepastian hukum. Dan saya ingat kata Presiden Jokowi, saya akan taat pada konstitusi. Oke, kalau kita bicara hukum seperti itu, kalau ini kan kita bicara Kapolri Mas, yang menjadi sorotan di masyarakat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, awalnya sudah menjadi tersangka. Pucuk pimpinannya. Tersangka itu bukan seperti wahyu ilahi nilainya. Ya kan? Yang mentersangkakan juga itu adalah orang, kan? Orang. Silahkan proses itu negara konstitusi memberikan kepada lembaga negara. Polri bisa mentersangkakan orang, kejaksaan bisa mentersangkakan orang, ya, KPK bisa mentersangkakan. Biarkanlah dia mentersangkakan. Yang penting ada minimal alat bukti. Pertanggungjawabkan nanti di pengadilan itu alat bukti. Oke, jadi coba Anda katakan apa yang saya pikirkan atau warga pikirkan ketika melihat oke ini adalah Kapolri, calon Kapolri yang menjadi tersangka, itu biasa-biasa aja. Harus kita anggap bahwa jangan sampai negara ini harus runtuh karena status tersangka seseorang. Seperti itu. Yang mentersangkakan ini bukan wahyu ilahi, tidak seperti begitu anunya, karakternya. Sama saja semua. Karena kalau misalnya tersangka ini sudah menjadi kunci yang bisa mematikan proses bernegara ini, maka ini akan menjadi presiden buruk nanti ke depan. Suatu saat lembaga KPK atau polisi dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak suka Mas Riko yang calon misalnya presiden nanti ke depan, ditersangkakan aja setelah terpilih oleh rakyat, ditetapkan oleh KPU. Udah, orang teriak, udah ulang lagi pemilu, apa dan lain sebagainya. Gimana kalau begitu? Semua orang ditersangkakan aja. Lalu mengapa Jokowi terlihat pusing? Tadi mengumpulkan jajarannya, Megawati juga bertemu dengan pemimpin partai dan lain-lain. Ya, kalau saya presiden pasti pusing juga kan, seperti itu. Pusing juga seperti itu, karena misalnya saya sudah menetapkan, ya, tentunya harusnya tidak pusing-pusing amat juga, karena saya dengar bahwa KPK sudah memberitahukan bahwa calon A, B, C, D ini begini, kan gitu. Tapi presiden mengambil keputusan itu, artinya dia sudah mempersiapkan segala sesuatu, ya. Dia sudah membayangkan apa yang bakal terjadi kalau memang seperti itu. Karena konon kabarnya beliau udah tahu kan. Dia tetap mengambil putusan kan. Dia tetap mengambil putusan bahwa calon A, B, C, D ini begini track recordnya. Dia tetap mengambil putusan itu. Artinya bahwa dia sudah bisa memprediksikan apa yang bakal terjadi dengan mencalonkan Komjen Budi Gunawan. Oke, ini kan hak prerogatif presiden. DPR-nya juga sudah menyetujui. Apa yang bisa, misalnya gini, banyak masyarakat dari media sosial yang kami rangkum dan dari komentar-komentar yang tidak setuju, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Bagaimana? Masyarakat punya perwakilan di DPR yang sudah menyetujui. Kan silahkan masyarakat, kan kita sudah memilih kan, masyarakat sudah memilih, ada perwakilan di DPR semua di situ. Itu yang konstitusional mewakili rakyat. Semoga tidak menyesal pilihannya. Gitu kan. Yang namanya pilihan pasti ada kekurangan Mas Riko. Tidak mungkin kita memilih itu tidak ada kekurangan. Jangan hidup kalau tidak pernah mau menyesal. Pasti suatu saat ada sedikit penyesalan. Oke, jadi sekarang misalnya saya warga biasa nih. Saya nggak suka dengan A, B, C, D, F, G atau LSM, kumpulan masyarakat. Dari sisi hukum, adakah yang bisa dilakukan atau semuanya ini memang tergantung presiden dan paripurna besok? Kenapa? Silahkan saja kalau misalnya mau digugat nanti katunnya, keputusan tata usaha negaranya, keputusan presiden, silahkan saja kan. Itu kan mekanisme hukum yang disiapkan. Kalau misalnya mau mempengaruhi presiden, presidennya juga mau terpengaruh juga, dia gagap juga dia kan. Tiba-tiba dia tidak percaya diri, dia ubah juga, ya tidak masalah juga. Tiba-tiba presiden mau mengubah putusannya untuk menarik pencalonan itu karena sebelum paripurna besok kan, gitu dia tarik, nggak masalah juga kan, gitu. Tapi kalau sudah paripurna besok disahkan oleh DPR, ya udah calon Kapolri terpilih. Jadi sudah hampir pasti kita punya Kapolri bernama Komjen Budi Gunawan yang tersangka. Secara konstitusional bisa jadi seperti itu. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Enggak, bukan soal tidak ada yang bisa dilakukan. Republik ini tidak bubar karena tersangka Kapolri-nya, tidak seperti itu berpikirnya gitu. Itulah yang Jadi begini, ada tadi anggota DPR itu ngomong di Komisi 3, menarik omongannya dia. Selama ini katanya Polri dengan mudah mentersangkakan orang, kan?
bahwa di mana Polri disuruh dengan mudah mentersangkakan orang. Nah, benar juga saya pikir-pikir, wah kalau Kapolri-nya tersangka, dia bisa merasakan bagaimana ditersangkakan sehingga dia tidak dengan mudah mentersangkakan Mas Riko suatu saat. Kan seperti itu. Walaupun tersangka itu karena kan ada asap kalau nggak ada api dan lain-lain, pribadinya seperti itu. Walaupun ada dugaan. Nah, dibuktikan aja asapnya itu kan, dibuktikan aja di pengadilan. Mekanisme konstitusi, udah silahkan buktikan asapnya itu nanti di pengadilan. Apinya ada nggak? Terima kasih banyak sudah bergabung di Breaking News. Kita jeda sejenak, Anda tetap bersama kami. Usai jeda, kami bahas tentang Budi Gunawan yang hampir pasti menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pecinta Blaugrana, ayo ikut selfie kontes Marsha TV. Setiap Selasa dan Jumat pukul 00.30 di Kompas TV dan pukul 21.30 di channel Bola Indonesia Television. Ini dia caranya. Foto selfie di depan TV ketika Marsha TV tayang dan muncul tanda kamera. Dan rebut original merchandise FC Barcelona dari Planet Sports dan Soccer Station. Marsha TV di Kompas TV. Anda pecinta The Blues Chelsea, ayo ikut selfie kontes Chelsea TV. Setiap Rabu pukul 00.30 di Kompas TV dan Kamis pukul 21.30 di channel Bola Indonesia Television. Ini dia caranya. Foto selfie di depan TV ketika Chelsea TV tayang dan muncul tanda kamera. Dan rebut original merchandise Chelsea FC dari Planet Sports dan Soccer Station. Chelsea TV di Kompas TV. Mereka terlahir untuk terus bergerak. Perjalanan ribuan kilometer menantang bahaya. Saksikan migrasi besar fauna paling dramatis dari seluruh belahan dunia. Kompas TV. Ayo ikut selfie kontes Liverpool TV. Setiap Kamis pukul 00.30 di Kompas TV. Ini dia caranya. Foto selfie di depan TV ketika Liverpool TV tayang dan muncul tanda kamera. Dan rebut original merchandise Liverpool FC dari Planet Sports dan Soccer Station. Liverpool TV di Kompas TV. Serius untuk penanganan proses hukumnya di bulan Juni 2014 kurang lebih sekitar hampir 90 orang yang sudah ditangkap. Dalam menanggulangi keberhasilan ini, kita kerjasama dengan kepolisian. CS File episode Kebakaran Hutan, Rabu 14 Januari pukul 22 di Kompas TV. Dalam uji kelayakan dan kepatutan hari ini, DPR Komisi 3 menyetujui calon tunggal Kapolri Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ia kini menjadi tersangka korupsi dan disebut-sebut memiliki rekening gendut. Segendut apapun dipudi kekayaan Komjen Budi Gunawan, berikut kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Agrowisata di Subang, Jawa Barat ini disebut-sebut penduduk sekitar sebagai tanah milik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Dari laporan harta kekayaan yang diserahkan Budi Gunawan kepada KPK tahun 2013, terdapat penambahan 24 aset berupa tanah dan bangunan. Tidak tanggung-tanggung, di Subang Budi Gunawan memiliki tanah seluas lebih dari 134.000 meter persegi di 15 lokasi. Adapun di Bogor, Budi Gunawan memiliki tanah seluas 13.000 meter persegi yang tersebar di 13 titik.
Di ibu kota, mantan ajudan Megawati Soekarno Putri ini memiliki aset dan bangunan seluas lebih dari 4.500 meter persegi di 7 tempat di Jakarta Selatan. Aset lain tersebar di Bekasi, Bandung, dan Serang. Dari laporan harta kekayaannya, pundi-pundi Budi Gunawan melonjak 5 kali lipat. Tahun 2008 dia melaporkan kekayaan sebesar 4,6 miliar rupiah. Kemudian pada 2013 Budi Gunawan melaporkan harta kekayaannya sebesar 22,6 miliar dan 24.000 dolar Amerika Serikat setara 300 juta rupiah. Artinya, dalam 5 tahun kekayaan Budi Gunawan bertambah gendut 17 miliar rupiah. Sementara pendapatan asli perwira Polri tingkat jenderal hanya sekitar 26 juta rupiah per bulan, terdiri dari gaji pokok 5,3 juta rupiah dan tunjangan 21,3 juta rupiah per bulan. Jika semua tunjangan dan gaji dikumpulkan dalam 6 tahun, hanya mencapai kurang dari 2 miliar rupiah. Budi Gunawan berkilah, kekayaannya berasal dari hasil sendiri. Itu pula penjelasan Budi Gunawan menjawab isu rekening gendutnya di depan anggota DPR saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri pada Rabu pagi. Seluruh harta kekayaan yang saya miliki, saya peroleh dengan sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya semangat transparansi dan kejujuran dengan mencantumkan seluruh yang kami miliki, mohon untuk bisa dipahami. Tidak ada lagi niat kami untuk merekayasa atau menutupi apa yang kami miliki. Terlepas dari klaimnya ini, KPK telah menjerat Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Dari sumber Kompas TV di KPK, kami memperoleh salinan laporan harta kekayaan pejabat negara yang diserahkan Budi Gunawan terkait jabatannya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Laporan ini, saudara, ia serahkan pada pertengahan tahun 2013 lalu. Dari salinan laporan harta kekayaan Budi Gunawan kepada KPK bisa dilihat ada penambahan jumlah kekayaan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan nilai fantastis. Tanah dan bangunan yang ia miliki tahun 2008 senilai 2,7 miliar rupiah berlipat menjadi 21,5 miliar pada tahun 2013. Dari 37 tanah dan atau bangunan yang dimiliki Budi Gunawan, 24 diantaranya baru ia peroleh setelah 2008. Sementara harta bergerak Budi Gunawan berupa alat transportasi dan mesin menyusut dari 661 juta menjadi 475 juta rupiah. Begitu pula usaha berupa peternakan, perikanan, perkebunan, dan sebagainya milik Budi Gunawan turun nilainya. Jika pada 2008 ia punya berbagai usaha senilai 600 juta, 2013 turun jadi 40 juta rupiah. Sementara harta bergerak lainnya berupa logam mulia dan barang seni juga menyusut dari 316 juta menjadi 215 juta rupiah. Giro dan kas Budi Gunawan dari tahun 2008 ke 2013 naik dari 362 juta menjadi 383 juta rupiah. Selain itu, Budi Gunawan juga memiliki simpanan 24.000 dolar Amerika Serikat setara 302 juta rupiah. Total harta Budi Gunawan pada tahun 2013 sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri adalah 22,6 miliar rupiah dan 24.000 dolar Amerika Serikat setara 302 juta rupiah. Artinya selama tahun 2008 hingga 2013 harta Budi Gunawan berlipat sekitar 5 kali dari kekayaannya pada 2008 sebesar 4,6 miliar rupiah. Jika terpilih menjadi Kapolri, Komjen Budi Gunawan berjanji akan melaksanakan 9 komitmen Kapolri. Di antaranya adalah komitmen anti korupsi di tubuh Polri. 9 komitmen yang meliputi yang pertama, komitmen anti korupsi untuk mewujudkan insan Bayangkara dan Polri yang bersih, bebas dari KKN serta menjunjung etika dan moral. Yang kedua, komitmen kesinambungan program, melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri-Kapolri sebelumnya. Yang ketiga, komitmen supremasi hukum, menegakkan hukum, bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang keempat, komitmen transparansi dalam penanganan perkara, akan menuntaskan
penanganan perkara secara transparan dan akuntabel. Yang kelima, komitmen pelayanan prima, memberikan pelayanan Polri yang semakin mudah, semakin cepat, semakin nyaman dan humanis. Yang keenam, komitmen membangun sinergi polisional, bekerja sama dengan semua stakeholder guna mendukung pelaksanaan tugas, peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia Polri dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan Polri. Komitmen 7, kepemimpinan yang berkarakter dan melayani, akan menunjukkan teladan yang memiliki kompetensi, proaktif, bernyali dan tidak ragu-ragu, serta bertanggung jawab, melayani dan memberdayakan bawahan, serta mencurahkan kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga. Dan yang ke-8, komitmen penerapan reward and punishment serta peningkatan kesejahteraan personel Polri. Kami review kembali, saudara. KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Dan ada jawaban Budi Gunawan ketika ditanya seputar transaksi mencurigakan yang diduga ditemukan di rekeningnya. Penetapan status tersangka terhadap diri saya tidak hanya mencoreng dan menyerang kehormatan saya secara pribadi, namun juga dapat menurunkan kewibawaan lembaga negara, dalam hal ini adalah pemerintah dan institusi Polri. Untuk itu, agar permasalahan yang menyangkut diri saya ini menjadi terang dan jelas, perlu saya sampaikan penjelasan klarifikasi sebagai berikut. Terkait opini-opini yang selama ini berkembang tentang rekening gendut yang melibatkan beberapa pati Polri, yang salah satunya mengarah kepada nama saya, dapat saya jelaskan bahwa khusus untuk yang menyangkut diri saya, bahwa benar pada rekening saya terdapat beberapa transaksi keuangan, di mana semua transaksi itu terkait dengan kegiatan bisnis keluarga yang melibatkan pihak. Jadi melibatkan pihak ketiga selaku kreditur. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya perjanjian kerjasama antara lain dengan Pacific Blue International Limited. Bahwa transaksi keuangan dalam bisnis tersebut dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya, melalui mekanisme yuridis laporan hasil analisis atau LH PPATK yang telah disampaikan kepada Barreskrim Polri, kemudian LH tersebut telah ditindaklanjuti oleh Barreskrim Polri dengan melakukan penyelidikan secara profesional dan proporsional, di mana hasil penyelidikan dan pendalaman dari Barreskrim Polri telah dikirimkan kepada PPATK dengan surat nomor B1538 Romawi 2010 Barreskrim tanggal 18 Juni 2010 dengan hasil penyelidikan disimpulkan sebagai transaksi yang wajar, tidak terdapat perbuatan melanggar hukum dan tidak terdapat kerugian negara, sehingga transaksi keuangan tersebut legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Saudara, meski dijadikan tersangka kasus gratifikasi oleh KPK, Budi Gunawan mengaku akan tetap bersinergi dengan KPK untuk memberantas korupsi. Sinergi penyidik Polri dan KPK dengan mengoptimalkan koordinasi penyidik dengan KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan memberdayakan hasil supervisi KPK guna memperlancar proses penyidikan tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh KPK menambah daftar nama jenderal polisi yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya sudah ada beberapa nama jenderal polisi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Akhirnya memutuskan ya bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen DG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi
penerimaan hadiah atau janji. Kehormatan Korps Polisi kembali dipertaruhkan. Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK bisa menambah daftar nama jenderal polisi yang terjerat kasus korupsi. Budi Gunawan diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir. Sebelumnya ada beberapa nama jenderal polisi yang juga terjerat kasus korupsi. Yang terbaru adalah kasus korupsi simulator SIM dengan terpidana mantan Kepala Korlantas Joko Susilo. Joko Susilo divonis 18 tahun penjara karena telah merugikan negara sebesar 121,8 miliar rupiah. Mantan Kabar Eskrim Susno Duaji juga menjadi pesakitan akibat kasus suap dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat semasa ia menjabat Kapolda Jabar tahun 2008. Tahun 2005, Brigjen Samuel Ismoko divonis 20 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi letter of credit atau LC fiktif senilai 1,3 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas berat dinanti Kapolri baru, siapapun itu. Reformasi di tubuh Polri ke arah yang lebih baik pastinya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Sejak pagi Presiden Joko Widodo bertemu dengan jajarannya untuk membahas ditetapkannya Budi Gunawan atau Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji. Tidak hanya bertemu jajarannya, Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo juga bertemu petinggi Partai Nasdem Surya Paloh. Tadi pertemuan berlangsung beberapa lama dan ini adalah visual Surya Paloh keluar dari istana. Ini adalah visual Surya Paloh akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan dan kami mendapat informasi baru saja Surya Paloh keluar dari kompleks Istana Kepresidenan. Kepada wartawan, Surya Paloh menyatakan bahwa Kapolri dengan statusnya sebagai tersangka bukan berarti bersalah. Intinya harus mempertahankan dan juga mendahulukan asas praduga tak bersalah. Namun belum dipastikan oleh Surya Paloh apa hasil pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo. Surya Paloh juga mengaku tadi malam sempat bertemu dengan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, namun tidak menjelaskan dengan detail apa yang dibahas dan dikatakan tidak ada kesepakatan dengan Megawati Soekarno Putri terkait calon Kapolri ini. Menurut Surya Paloh, Komjen Budi Gunawan ini akan melanjutkan prosesnya sebagai calon Kapolri. Besok akan ada rapat paripurna DPR dan kemungkinan besar kita akan mendapatkan Kapolri baru bernama Budi Gunawan yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai jeda kami kembali. Ya, usai jeda kami akan kembali, namun bukan saya, Aiman Wicaksono yang akan memandu ada dalam Breaking News Kompas TV.